Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Disbud Bar Playlist. Saya Nissan Forge akan menemani para wargi semua selama 30 menit ke depan. Nah, awal-awal saya ngeband itu di tahun 99. Awal saya ngeband tahun 99 itu pertama banget ngeband, pertama pegang gitar elektrik, pertama main gitar berdiri karena mungkin sebelumnya eh, saya sempat belajar fokus di gitar klasik. Nah, seiring berjalannya waktu eh 2000 2009 2010 lah ya. Kebetulan saya membentuk sebuah trio dengan nama Trias Akustika. Waktu itu ada Ali, ada Zani, Trias Akustika. Nah, kemudian setelah itu saya ketemu salah satu seniman Bandung, salah satu pemain harmonika di salah satu pemain harmonika terbaik di Indonesia, Kang Hari Pocang. Saya membuat band dengan beliau, namanya Blues Libre. Nah, terus di 2011-an akhir 2011-2012 deh. Nah, kemudian saya ketemu Sarah. Akhirnya saya bikin duo Sarah and Soul. Saya bikin duo Sarah and Soul. Terus 2000 sebelum 2015 saya merilis album. 2013 saya merilis album Blues Libre dengan Kang Hari Bocang. Itu satu album karena itu merupakan syarat tertentu untuk bisa main di sebuah festival musik di Manila waktu itu. Terus tepatnya sih Manila Jazz Festival. Terus 2015 barulah saya bikin solo album. Saya bikin solo album dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan untuk prepare album selanjutnya. Dan kebetulan juga album yang sudah dirilis itu ada 2 album. Tahun 2015 saya merilis album Day by Day. 2017 saya merilis album Tarik Menarik, dan setelah itu single lagi ya 2020 rencananya bulan Maret kemarin sebenarnya saya mau ngerilis album juga. Tadinya cuman mungkin karena terhambat sedikit suasana dan situasi, akhirnya keep aja dulu deh sambil saya jalan. Kebetulan nge-produce lagu-lagu sahabat-sahabat saya yang mau rilis gitu. Oke. Lagu pertama, nah ini kemarin saya sempat dapat beberapa request. Nah, request nih dari teman-teman nih. Awas kalau nggak nonton ya. Kemarin ada yang request, Kak bawain lagunya Cahaya dong. Nah, kebetulan ini salah satu sahabat saya yang sudah dipanggil Sang Pencipta. Nah, ini kebetulan 1 tahunnya kepergian dia nih. Nah, teman-teman, saya akan coba bawain lagu Cahaya. Terus sama berdua deh. Saya coba ya.
kemana ke sana, jawabnya sampailah di sana, kulihat parasnya. Bertegur sapa, meski tak lama bertemu cahaya. Ku belajar hidup yang sebenarnya, bertemu cahaya. Tersenyum itu besar nilainya, bertemu cahaya. Rasa sakit seperti tak ada, bertemu cahaya. Melawan sakitnya, ikhlaslah caranya. Bertemu cahaya. Ku belajar hidup yang sebenarnya, bertemu cahaya. Rasa sakit seperti tak ada, bertemu cahaya. Tersenyum itu besar nilainya, bertemu cahaya. Lihat mataku saja, karena kau peluk diriku saja, sebagai tempat terindah. Malam kita lewati, pagi berseri, siang berjalan, sore menanti. Berdua saja denganmu, dengan yang melengkapi hidupku. Berdua saja denganmu, sampai kita tua nanti, tempatkan ku selalu di hati. Temani setiap hari saat ku tak mampu
berdiri. Jangan pernah mengeluh jika aku terjatuh. Malam kita lewati, pagi berseri, siang berjalan, sore menanti. Berdua saja denganmu, dengan yang melengkapi hidupku. Berdua saja denganmu sampai kita tua nanti, tempatkan ku selalu di hati. Denganmu, dengan yang melengkapi hidupku. Berdua saja denganmu sampai kita tua nanti, tempatkan ku selalu di hati. Ku selalu di hati. Lagu ini sebenarnya saya nge-medleyin dua lagu. Lagu pertama itu lagu Cahaya, judulnya. Kebetulan hari ini tepat 1 tahunnya kepergian beliau. Kebetulan kalau boleh sedikit diceritain ya, salah satu perempuan yang sangat kuat dengan dia membawa apa ya, dia tidak bilang kesakitan sih, makanya lirik yang tertuang rasa sakit seperti tak ada, itu memang kesan yang saya dapatkan saat ketemu dia. Yang lagu kedua tadi judulnya Berdua. Ini kebetulan sebenarnya lagu yang dispesialkan untuk seorang sahabat yang pada saat itu saya lihat fotonya dia posting di Instagram. Namanya Gali. Dia salah satu pemilik produk sepatu terkeren di Indonesia. Waktu dia nikah di tepi pantai, dia bilang mau nikah kapan balas segala macam. Tiba-tiba saya DM, dia balas, bikinin dong lagunya. Akhirnya jadilah lagu Berdua tadi. Ya. Yang Day by Day yang rilis tahun 2015. Yang Day by Day itu sebenarnya kayak pengalaman hidup yang diceritakan dalam sebuah album, yang dikemas dalam sebuah album gitu. Makanya Day by Day, hari demi hari. Makanya kalau teman-teman yang sempat beli CD-nya itu track pertama itu Day 1, Day 2, Day 3 segala macam. Itu sebenarnya kalau konsep untuk si album pertama ya. Tapi itu bisa dibilang apa ya, kalau itu pertama saya memberanikan diri untuk merilis album solo. Itu pertama kali saya memberanikan diri untuk tour tanpa sponsor siapapun waktu itu. Kebetulan waktu itu saya jalan tour 9 kota, Jakarta, Lombok, dan konsepnya 7. Setiap datang ke satu kota itu pasti main di 7 tempat. Kebetulan waktu itu di Jakarta itu masih ada tempat-tempat yang bisa dibilang waktu itu cukup bergengsi deh, kayak Rolling Stone, terus Institut Musik Jalanan, Mbak Boni itu apa sih? Bonita Endah Hasbende apa sih? Di tempatnya Mbak Boni, terus di Ear House tempatnya Endah waktu itu. Nah, terus berangkat ke beberapa kota dan titik terakhir itu di Bandung Selatan waktu itu tuh di Soreang. Titik di Bandung Selatan, Soreang.
Itu titik terakhir. Nah kebetulan saya membuat format baru, format bandnya baru dengan nama Nissan Force and the James Band. Teman-teman yang belum tahu, James itu bukan James seorang bukan apa ya? Bukan sosok, bukan musisi influence, musisi luar. James itu kepanjangan dari Jang Meli Sangu. James itu kepanjangan. Jadi Nissan Force and the James Band. Eh, di Nissan Ford and James Band itu saya melibatkan beberapa musisi Bandung juga tentunya. Ada Adisti, drummernya Shi, terus Rizal, terus Aca yang sekarang jadi gitarisnya Madam dan Tuan. Udah kita dengan format berempat. Itu kebetulan, tetapi saya hanya menjalankan showcase-nya cuma di Bandung aja waktu itu. Di Jakarta pas perilisan albumnya doang sih. Ya, kurang lebih. Nah, kalau album Tarik Menarik itu sebenarnya orang nyangkanya saya bikin project baru lagi. Sok pasti teman-teman di Instagram sering nanyain, Kang, project yang ini kapan main lagi? Project yang ini. Nah, kebetulan itu bukan project lain di luar Nissan Force, tapi itu adalah materi album kedua saya dengan judulnya Tarik Menarik, tapi dengan nama Nissan Force and the James Band. Karena Tarik Menarik gini, kalau itu penamaan ya, penjudulan album itu tuh dikarenakan kayak apa yang saya lihat itu tuh kayak memang benar tarik menarik, jadi kasarnya pro kontra sebenarnya. Itu mungkin bahasa halusnya itu ya kali ya, tarik menarik itu sebenarnya kayak hal yang tidak saya setujui, tetapi satu sisi hal yang misalkan ada dua orang nih, teman saya nggak setuju tapi saya setuju. Nah akhirnya dengan beberapa track ya waktu itu, 12 lagu kalau nggak salah di album ini tuh, semua tentang konflik sebenarnya. Konflik di album kedua ini semua tentang konflik gitu. Makanya pasti teman-teman agak dengan nuansa yang berbeda tentunya, dengan format band juga yang beda, pasti akan ngerasa apa ya, ini Nissan kok tiba-tiba yang tadinya materi lagunya sore sebelum hujan semisal gitu, ini tiba-tiba kok jadi ngotot, jadi sewot, jadi bla-bla segala macam. Tetapi mungkin itu hal yang menurut saya akan positif bila di create menjadi sebuah karya musik gitu. 2000 itu, Tarik Menarik itu 2017, tepatnya 2017 Maret. Justru sebenarnya itu bukan lagu cinta, lagu cintanya cuman 3 lagu kalau nggak salah. Titip dan Titip pun itu salah satu lagu yang ketika orang nyari-nyari, yang video klipnya saya take down kemarin dan orang nyari-nyari di Spotify, kok di album kedua nggak ada. Iya, karena lagu Titip itu hanya ada kalau teman-teman beli album fisiknya gitu. Emang kenapa, Kang? Rahasia dong. Kalau lagu kedua sih Mas, paling di album Tarik Menarik itu album kedua ada kemarin ada sih yang request Titip, cuman tapi cuman 5%. Jadi orang, Kang sore sebelum hujan ingat gini-gini. Oh ya udah nggak apa-apa, siap-siap. Boleh. Nih spesial buat teman-teman di sore hari, sore sebelum hujan. Tapi di luar mah cerah-cerah aja ya, Kang ya.
ketika terik matahari di atap rumahku siang itu. Ku tunggu kabarmu untuk ku temui dan ku temani. Di sepanjang jalan kau tersenyum dan bilang mama papa tak mencarimu karena kau denganku. Kita lewati jalan seperti mendaki gunung yang curam. Kamu memelukku sangat erat dan bilang 5 menit lagi kita sampai. Matahari masih menunggu kita, katamu sebelum dia terbenam. Dan akhirnya kita tak dapat tempatnya, dan kita cari tempat yang lain. Sore sebelum hujan, aku dan kamu bercerita lama-lama. Sore sebelum hujan, aku dan kamu duduk berdua, ungkapkan isi hatinya. Sebelum larut malam kita pulang, kita pulang. Indah, indah. Matahari masih menunggu kita, katamu sebelum dia terbenam. Dan akhirnya kita tak dapat tempatnya, dan kita cari tempat yang lain. Sore sebelum hujan, aku dan kamu bercerita lama-lama. Sore sebelum hujan, aku dan kamu duduk berdua, ungkapkan isi hatinya. Aku dan kamu bercerita lama-lama. Sore sebelum hujan, aku dan kamu duduk berdua, ungkapkan isi hatinya. Isi hatinya dan isi hatinya. Aduh. Ya tentang cinta-cintaan itu tentang jalan-jalan, tapi apa ya? Udah janjian kan, udah wangi-wangi, nih ceritanya tuh, udah wangi-wangi. Ternyata tempat yang dituju itu penuh. Akhirnya dan makanya ada lirik dan kita cari tempat yang lain. Dan pada waktu itu memang di sore hari. Sebelah timur itu cerah, tapi sebelah barat itu agak gelap-gelap gimana gitu. Nah, kayak gitu. Ada banget. Nah, karya terbaru itu dirilis saat awal-awal pandemi itu. Saat bulan Ramadan tepatnya. Nah, ini apa ya? Lagu yang memang
akan jadi rutinitas setiap tahun sebenarnya. Di setiap bulan Ramadan insya Allah saya akan merilis lagu tentang kisah Nabi, tapi secara berurutan. Terus ada yang nanya, berarti Kang sampai 25 tahun? Itu 25. Oh enggak, mungkin beberapa hari-hari beberapa peringatan kayak Maulid Nabi, terus kayak Idul Adha. Kalau memungkinkan memang akan saya rilis juga gitu. Cuman kalau secara berurutan saya akan rilis di bulan Ramadan gitu. Bulan Ramadan. Nah, lagu yang dirilis kemarin itu terakhir judulnya Asadul Usud. Jadi kan tahun kemarin itu saya ngerilis Adam dan Hawa ya. Ya, Adam dan Hawa. Nah, yang kedua adalah itu Asadul Usud itu kan julukan untuk seorang Nabi Idris. Nah, gitu. Jadi Asadul Usud itu menceritakan tentang Nabi Idris dengan banyak keistimewaannya gitu. Dalam artian saya coba ngerangkai satu persatu keistimewaan-keistimewaannya. Seperti halnya Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena. Terus Nabi Idris adalah ya ternyata beberapa kisah-kisah para nabi itu di saat memang dibaca dibaca terus diaplikasikan dalam sebuah karya, ternyata itu sangat-sangat menarik. Makanya kenapa dulu yang kita tahu ya, musisi legendaris Bimbo itu banyak ceritanya tentang Nabi Muhammad, dan tidak hanya satu cerita, mungkin ada beberapa cerita tentang sholat, tentang bla bla segala macam gitu. Nah, mungkin ya dengan harapan mudah-mudahan atas dukungan teman-teman juga gitu, yang setiap tahun pasti, wah tahun depan Nabi Nuh dong. Oh iya siap. Gitu. Dan memang maksudnya teman-teman musisiku di Bandung, Jawa Barat, Jakarta, Surabaya, Jogja ataupun di Sumatera, Sulawesi gitu. Memang kemarin beberapa pertanyaan bahwa kenapa harus menceritakan kisah para nabi? Iya nggak apa-apa juga, nggak apa juga. Karena apa ya? Ada kok ada kebanggaan tersendiri. Mungkin kalau dijelasin kita cukup, wah, oh nabi apa nih? Cerita nabi apa nih? Cuman mungkin kesannya cuman kayak gitu doang ya. Tapi ada hal-hal yang memang secara pribadi gitu, mungkin secara spiritual mungkin itu memang sangat-sangat membantu sih gitu. Nah, kalau si Asadul Usud yang kemarin Adam dan Hawa ya, yang kemarin Adam Hawa saya kemas dengan ada makhluk Tuhan diperuntukkan Hawa, ada makhluk. Nah itu saya kemas dalam musik ragtime. Kalau yang Nabi Idris ini sebenarnya ini apa ya, bisa kemarin teman-teman media gitu, kemarin teman-teman media sempat bilang bahwa oh ini blues. Oh enggak. Ini ada progresi, ini grunge, ini maaf. Cuman sebenarnya kalau desain pribadi hanya mengaplikasiinnya saja sih ke dalam bentuk musik gitu. Makanya kan bisa dibilang cross genre sih sebenarnya. Semua genre kayaknya ada di situ deh. Semua lick kayaknya agak dipakai deh di lagu itu gitu. Kalau musisi itu sudah tentu ya, setiap musisi pasti mengidolakan siapa gitu ya. Nah cuman kalau yang terjadi nih yang nge-trigger, ternyata yang nge-trigger saya bikin karya itu teman-teman di lingkungan musik, terus lingkungan sekitar, entah itu lingkungan keluarga, itu sangat-sangat memang kayak nge-trigger untuk saya terus bikin karya gitu. Meskipun mereka cuman udah sikat, tapi itu tuh hal
hal yang kalau nggak ada itu tuh kayak jis tanpa support apapun gitu dari siapapun. Nah, mengingat influence musisi itu di Indonesia ya. Kalau di Indonesia saya ngelihatnya sepak terjang yang misalkan musisi-musisi yang memang kita semua udah tahu seperti halnya kayak Mas Topati, Mas Bujana dalam artian Iksan Skuter dalam artian gini. Kenapa mereka jadi referensi? Karena sampai sekarang itu mereka masih aktif dengan album-albumnya gitu. Jadi apa ya? Itu sangat-sangat nge-trigger banget gitu. eh Karena belum tentu ya musisi yang aktif di tahun 90 terus di zaman milenial ini mereka sangat-sangat ingin ngerilis album itu jarang banget sih. Rata-rata memang biasanya ya mungkin nge-arrange konten yang sudah ada di tahun 90 di arrange di tahun 2020 misalkan. Cuman kalau misalkan kayak mereka tuh kayak sampai sekarang ini kok karyanya tuh kayak nggak bisa habis gitu. Idenya tuh ada aja. Itu sih asli. Iya. Itu sebenarnya ide dari ada tim videografer ya namanya Dua Frahma. Itu kebetulan salah satu videografernya juga itu kebetulan masih saudara gitu ya, saudara deket. Nah, kemarin tuh awalnya saya sempat bikin iseng pakai handphone. Saya bikin iseng pakai handphone sama Joling Kribo sama Om Gan Sahara. Tapi terus sore saya lihat, San itu kok nggak dilanjutin? Iya memang itu mah iseng. Udahlah kita lanjutin. Nah akhirnya gitu mereka bawa tim 2 atau 3 orang gitu. Jadi ayo kita konsepnya sih lebih kepada apa ya? Ngangkat memang bukan ngangkat sih ya. Justru dalam artian itu tuh ajang sharing ternyata. Ajang sharing. Makanya beberapa gitaris di Bandung nih kayak Topan Abibanyu. Topan salah satu gitaris, session player, musisi-musisi besar, khususnya di Tulus, Rio Febrian dan lain-lain. Terus Kang Diat, Yofi Nuno, yang sempat Uli Ozara gitu kan. Terus siapa lagi terus Roy West dan lain-lain. Itu kayak memang siapa aja sih yang mau sebenarnya. Sharing dalam artian ternyata kalau kita lagi ngobrol kayak gini itu pasti ada ilmunya loh. Entah itu 15%, entah itu 20%. Biasanya seperti itu. Oke. Kalau harapan saya di industri musik tuh apa ya? Ya pengen mungkin dari tahun ke tahun itu pengen karya-karyanya itu semakin jangkauannya semakin luas dan memang apa namanya di sangat-sangat diapresiasi khususnya di mungkin di kota Bandung sendiri nih karena boleh cerita sedikit ya karena rata-rata pendengar Spotify saya bukan orang Bandung loh serius Bandung tuh peringkat kelima loh ya kalau Jogja, Surabaya, Surabaya, Jakarta, Jogja, Malang, baru Bandung. Iya. Iya, waktu tour album pertama kan sempet Jogja, Semarang, Purwokerto, Lombok gitu. Gitu. Makanya oke. Cuman saya tidak bisa apa namanya? Identitas itu sangat ngebantu banget ya siklus sebuah daerah itu sangat ngebantu banget dalam kreativitas atau dalam cara pandang itu sangat ngebantu banget gitu makanya memang sekarang saya hampir 90% hampir Jogja tuh
konsepnya kayak gini. Oh Jakarta tuh konsepnya kayak itu sih. Teman-teman kalau mau pada follow Instagramnya Nissan Forge Music @Nissan Forge Music. YouTube Nissan Forge Music. Oke, siap, laksanakan. Saya coba bawain kemarin ada request ya, Asadul Usud. Aduh sebenarnya deg-degan gimana karena iya jarak manggung ya, terus lagu ini tuh agak susah. Tapi biarin lah ngaco-ngaco juga lah, biarin ya. Asadul Usud. Adalah keturunan keenam Adam, disebutkan dalam Quran surah Maryam. Dialah Idris alaihi salam. Ajaran tauhid disampaikannya kepada umat manusia di zamannya. Asadul Usud itu gelarnya, yang bermakna singa, menggambarkan keteguhan dan tak putus asa, berani menghadapi orang-orang yang tak taat kepada Tuhannya. Idris menguasai beragam ilmu, ilmu falak, jahit dan matematika. Manusia pertama yang menulis dengan pena dari kayu dan batu, berupa gambar, simbol dan huruf. Asadul Usud itu gelarnya, yang bermakna